Sun curut bunyi gini En. Gitu. Kiski curut gini. Ternyata saat ini QNI sudah berani melakukan seperti ini. Merindukan aku. Yes. Ya, bye. Wait. Adoi. En. Yes, kita menjadikan saksi semuanya ya. Ternyata yang lebih hot itu En. Mau berhenti Wow, aja. so many nyamuk ada. So many nyamuk. Pandainya QNI mengalihkan perhatian, sehingga pembicaraan beralih topik. Oh my god, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ngalun teh. Berkat peristiwa QNI berani memberi kecupan ke Harris, room TikToknya Nancy saat ini diburu netizen. Tapi tampaknya Harris Kue sangat marah sama Nancy, terdengar dari nada suaranya saat menggerutu. Namun saat Harris Kue menggerutu, karena selera makannya terganggu. QNI minta maaf dan Harris Kue langsung ceria kembali. Di penontonku ini, familiku ini ada di sini semua. Disarankan oleh Harris Kue untuk datang di Bandung itu bersama-sama dengan QNI. Jika nanti benar terjadi, disarankan menu-menu makanan yang halal supaya nanti buka makanan halal di Vietnam. Karena dari Indonesia kan mayoritas Muslim, kalau ke Vietnam pasti yang jadi masalah pertama adalah makanan halal. Walaupun cita-cita dari QNI setelah menikah sudah belak-belakan terbuka. Di samping QNI sudah berani mengecup Harris di dalam TikTok ya, atau di dalam HP. Jangan malu-malu, Ete udah tahu. Akhirnya perasaan Harris Kue terhadap QNI kini tersibat terang benderang. Maka begitu tertutuplah peluang Kinai mendekati Harris Kue. Tentu Marah. Harris marah. No, Harris itu okay, Harris baik. Nanti sama Tete Nancy, Harris dimarahin kalau marah. Banyak yang bertanya kok gak pakai hijab. Netizen bertanya ke QNI kenapa gak pakai hijab. Bagi QNI penutup kepala dan tubuh seperti itu adalah hijab yang mau dia pasarkan di Bandung. Seperti yang diucapkan dalam wacana pasca nikah dengan Harris Kue. Mari kita dengarkan suara Harris yang dongkol ke Nancy di video berikut ini. Makan ini. Ya oke, makanlah. Aduh, nelfon asa bisa kita ngechat gitu. Ya. Kini berbalik. Kemarin QNI bersedih. Kini Harris Kue merasa dijebak, suaranya terdengar gemetar. Nancy temen mecen disiksa terus ke sisar entah. Bulan Februari tahun 2024 Kinoi dan ayahnya mau ke Bandung. Terus bertemu dengan siapa? Karena QNI diwacanakan mau pergi ke Balai. Apakah Harris Kue akan menemui keduanya? Tentu saja pilihan sulit. Jika ke Bali dan ke Bandung, tempat wisata apa yang akan dikunjungi? Berikut ini kita bahas dulu wacana kedatangan investor dari Arab Saudi ke Indonesia untuk membuat wisata alami seperti di Castello di Subang, pemandian air panas Sari Atar, perkemahan atau camping ground di Cikol, wisata Tangkuban Perahu dan sebagainya. Mari kita bahas. Nah, kalau memang mau ketemu, ya dengan investornya langsung gitu ya. Iya, Ayo kita ngobrol dengan kakak. Iya. Kapan? Sekarang kakak lagi kan? Hah? sebenarnya sekarang ada di lokasi, investor dari Kuwaitnya itu sedang ada di Bukanagara. Tetapi Pasar global sudah dimulai. Negara Eropa dan Asia sudah mempersiapkan daerah kunjungan yang unik, seperti tempat yang dikunjungi Harris Kue dan QNI saat di Vietnam. Semoga saat Harris Kue syuting di Lawang Sewu tidak mendapatkan teguran, tapi disambut panitia di lokasi. bayar untuk informasi yang tidak ada di internet, yang tidak ada di YouTube. Kalau bertanya tentang sejarah Lawang Sewu, kemudian rel kereta apinya itu dulu dibuat pada tahun berapa dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Yang diperlukan itu kami ingin membuat film, memoto atau membuat video tentang bunker yang dipakai. Semoga semua tempat wisata
Hendaknya kebutuhan wisatawan bisa dilayani pengelola di sana. Jangan mengecewakan pengunjung yang mengambil gambar. Berilah informasi di awal. Apalagi Harris Kui itu YouTuber. Jika pengelola Lawang Sewu mengecewakan seperti saat admin syuting di sini, bisa jadi banyak yang jera. Netizen TikTok dan YouTube sangat bahagia, termasuk politisi kelas dunia yang peduli pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Indonesia. Mengapa? Politisi dunia yang butuh Indonesia akan duduk membahas netizen Indonesia agar pemilu dimenangkan oleh jago-jago mereka yang bisa menguntungkan. Mari kita simak video berikut ini. Islam di Indonesia itu ketika berhadapan dengan orang Arab. Kalau ketemu dengan orang Arab, maka sepintar dan sepandai apapun orang Islam di Indonesia akan menyembah-nyembah kepada orang Arab. Ini temuannya Snuporgronya, dan hasil penelitian ini dipresentasikan di depan Ratu Juliana di Leiden di Belanda. Hingga akhirnya VOC berkeputusan, oh kalau begitu untuk memadamkan pemberontakan terhadap company Belanda di Indonesia, harus didatangkan orang-orang Arab dari Hadramut dan juga dari Gujarat. Didatangkanlah berkapal-kapal orang Arab dari Hadramut dan dari Gujarat, termasuk dari Goa di India, dan dileburkan kepada masyarakat di Indonesia, hingga akhirnya yang ditunjuk menjadi mufti Batavia pertama kali itu adalah yang disebut dengan Sayyid Usman bin Yahya. Nah, ini Apa hubungannya dengan Kueni, Harris Kui, dan Kinoi? Mereka bukan Muslim, tapi bisa merebut pasar TikTok dan YouTube Indonesia. dengan Hari ini Kueni sedang pamer penghargaan dari TikTok. Karena netizen Indonesia tulus hati mempelajari bahasa Indonesia, berhijab, baca Quran, gambus, musik daerah, dan lagu kasidah. Para politisi kelas dunia pasti sudah mengapresiasi hal ini. Ketulusan Kueni berhijab dan belajar Quran menaikkan follower Kueni dari puluhan hingga ribuan di TikTok saat siaran langsung. Padahal Kueni belum bersyahadat. Para politisi dunia sudah memahami kondisi netizen Indonesia yang mayoritas Muslim, sangat kental dengan nilai religi, maka peci, hijab, dan ucapan-ucapan Islami seperti gerung banyak ditiru. Global ekonomi ya. Saya dengar hilirisasi ini Pak Jokowi banyak diganggu karena ini kan macam watak VOC bang, kapitalisme rakus ya. Jadi teorinya itu 3, daerah jajahan adalah sumber pekerja murah, daerah jajahan adalah sumber daya alam yang dikeruk, daerah jajahan adalah sumber pasar bagi mereka. Kalau dulu terpecah, ada kadrun, ada kampret. Sekarang kan nasionalis semua ya, walau dikatakan seperti itu. Pasangannya itu tidak bersebelah. Oleh sebab itu, sekarang itu berupaya, walaupun ada salah satu paslon tampaknya tidak mau mendapatkan bantuan dari luar negeri, sepeser pun juga. Tetapi berguru dari peristiwa Kueni dan Kinoi ini, ternyata dengan cara berpakaian hijab dan belajar mengaji, gambus, menyanyikan lagu daerah, dan masih banyak lagi, itu bisa merebut hati netizen Indonesia. Geronya di zaman pemerintahan Belanda bisa mempengaruhi Aceh dan bisa menguasai. Karena apa? Karena kekuatan ajaran agama yang diyakini bangsa Indonesia mayoritas Muslim itulah yang mereka manfaatkan. Kueni dan Kinoi ini murni, dia itu benar-benar jatuh cinta ke Harris Kui dan simbiosis mutualisme. Harris beberapa kali di YouTube-nya mendapatkan peringkat nomor 1 gara-gara Kueni setelah pulang dari Vietnam. Begitu juga Kueni dan Kinoi sekarang itu dibanjiri oleh netizen Indonesia, orang penduduk Indonesia. Berguru dari suksesnya Harris Kui di YouTube, Kueni dan Kinoi di TikTok. Sudah saatnya kita melebur lintas bangsa. Bukan bersaing tapi bermitra saling membutuhkan. Seperti Harris Kui dan Kueni. Wait. Oh, sun dulu.
Sunnya sun curut bunyi gini En. Gitu. Kis curut gini. Ternyata saat ini QNI sudah berani melakukan seperti ini. Pantas saja, penampilannya di TikTok saat ini begitu ceria. Bye. Adey. Ben. Yes, kita menjadikan saksi semuanya ya. Ternyata yang lebih hot itu En. Oh, berhenti Wow, aja. so many nyamuk. Ada. So Nyamuk many ada. nyamuk. Pandainya QNI mengalihkan perhatian, sehingga pembicaraan beralih topik. Oh my god. Ya. Lokasi Lawang Sewu berikut ini layak jadi tempat syuting YouTube bagi Harris Kue di Indonesia. Sepulangnya QNI dari Bali di bulan Februari tahun 2024, atau bersama Kinoi yang mungkin lewat Bandung, Camping Ground di Cikol, layak jadi arena syuting. Apalagi rahasia Harris Kue di belakang layar dengan QNI sudah dibuka oleh Nancy, sudah tidak bisa disembunyikan. Maka saat syuting di lokasi ini akan lebih optimal. Tapi tampaknya Harris Kue sangat marah sama Nancy, terdengar dari nada suaranya saat menggerutu. Namun saat Harris Kue menggerutu, karena selera makannya terganggu, QNI minta maaf dan Harris Kue langsung ceria kembali. Penonton QNI, family QNI ada di sini semuanya. Thank you so much. Kini semua netizen mengetahui cara Harris Kue mengobati kesedihan QNI. Diawali dari sulap Harris Kue menghadirkan hantu di pintu lemari. Kemunculan hantu itu hanya melahirkan QNI berteriak dan histeria. Tidak bisa mengobati kesedihan. Tiba-tiba saat ini di TikTok selalu muncul ceria. Dan kini terjawab, apakah bulan Februari QNI ikut Kinoi ke Bandung? Admin merasa yakin, QNI tidak akan mengulang peristiwa pahit saat mereka bertemu di Vietnam. Tampaknya QNI akan ke Pulau Bali terlebih dahulu. Mungkin Kinoi di Bandung hanya ditemui Sanuk dan Papa Haida. Admin yakin, Harris tidak berani ketemu Kinoi, sebab resikonya terlalu berat. Oh iya, Harris marah. No, Harris itu okay, Harris baik. Nanti sama Tete Nancy Harris dimarahin kalau marah. Banyak yang bertanya kok gak pakai hijab. Netizen bertanya ke QNI kenapa gak pakai hijab. Bagi QNI penutup kepala dan tubuh seperti itu adalah hijab yang mau dia pasarkan di Bandung. Seperti yang diucapkan dalam wacana pasca nikah dengan Harris Kue. Mari kita dengarkan suara Harris yang dongkol ke Nancy di video berikut ini. Makan ini. Ya oke, makanlah. Aduh, nelpon asa bisa kita ngechat gitu. Iya. Kini berbalik. Kemarin QNI bersedih. Kini Harris Kue merasa dijebak, suaranya terdengar gemetar. Nancy temen match EN disiksa terus ke sisar entah. Kok, thank you kok. Oke lah, thank you so much. Oh, you win-win or no, Hah? Win-win terus. You win-win or kalah. Ini lagi bayar hutang nih ceritanya, iya. Win not. Win, kamu menang terus katanya. Nancy lost terus. Harris Kue akhirnya memberi saran ke QNI agar tidak melakukan hal seperti itu terus. Saran ini diberikan di depan Nancy, tapi ditertawakan Nancy. Makanan. Oke, aduh, maaf tong hukuman aku aku Lokasi ini sangat tepat untuk syuting film kisah cinta Harris Kue di Lawang Sewu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Wait. Salam. What? Wait. Oh, sun dulu. En. Sunnya sun curut bunyi gini, En. Gitu. Kis curut gini. Bye. Adey. Inilah lorong Lawang Sewu peninggalan Belanda yang cocok untuk syuting Harris Kue dan QNI. Jumlah lorong yang tak bisa dihitung ini bisa membuat adegan tersesat beneran.
Apalagi jika bisa masuk di ruang tahanan yang ada di bawah tanah. Tapi jangan sampai kena tegur seperti admin saat ke lokasi ini. Makanya menyampaikan pesan lewat konten berikut ini. Ya, untuk koreksi saja, untuk pengelola Lawang Sewu, sebenarnya pengunjung seperti saya ini mau bayar, tetapi bayar guide-nya itu adalah bayar untuk informasi yang tidak ada di internet, yang tidak ada di YouTube. Kalau bertanya tentang sejarah Lawang Sewu, kemudian rel kereta apinya itu dulu dibuat pada tahun berapa dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Yang diperlukan itu kami ingin membuat film, memoto atau membuat video tentang bunker yang dipakai untuk menyiksa, untuk para tahanan. Itu sebenarnya kalau tidak boleh ya tidak apa-apa. Kini bahasa Indonesia jadi bahasa yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bahasa internasional, dengan sendirinya jadi perhatian pengguna aplikasi perdagangan. Mari kita kaji monopoli perdagangan di Subang di zaman Belanda. Contohnya di pasar berikut ini. Menurut Bu Siti, calon anggota Dewan Kabupaten Subang, beliau dari keturunan Eyang Rangga Martayuda, mengatakan bahwa pasar ini dahulunya pendopo milik Belanda. Maka di belakang pasar ini ada nama Jalan Sukamenat, karena dihuni oleh orang-orang bergelar Raden dari Pajajaran. Orang tua saya, admin dari channel ini, sering mendengarkan suara merdu tentang gelar Raden yang dimiliki warga di sekitar pasar ini. Admin sangat menyarankan untuk Haris Kui bisa syuting di lokasi pasar Kisalak Subang ini. Mengapa? Karena sudah ada sejak tahun 1847, tapi luput dari perhatian pemerintah. Padahal ada hubungannya dengan kebun teh, kina karet, dan sebagainya. Tapi bukunya baru terlacak tahun 2024, di Museum Subang saja tidak muncul. Padahal ini sejarah tertua yang ditulis Profesor Dr. Janten Dren. Apalagi saat ini investor dari Kuwait akan segera hadir di lokasi ini. Tampaknya jika Haris mengangkat wacana Indonesia, membangkitkan kembali kejayaan industri Belanda di bawah Tuan Hofland Kerajaan Pajajaran. Nah, kalau memang mau ketemu, ya dengan investornya langsung gitu ya. Iya, dengan Ayo kita ngobrol dengan kakak. Iya. Kapan? Sekarang kakak lagi kan? sebenarnya sekarang ada di lokasi, investor dari Kuwaitnya itu sedang ada di bukan negara. Tetapi ya minimal janjian aja. Nanti saya kasih, boleh nggak dikasih nomor Pak Ian aja langsung, jangan dengan saya, kalau gitu biar ngobrol. Oh, boleh, tapi kenalkan dulu ya kalau masuk ke teleponnya ya. Namanya Hajah Siti, calon anggota DPRD Kabupaten Subang dari Kerajaan Pajajaran keluar. Jadi dia yang dipercayakan gitu loh untuk membawa investor dari Kuwait. Perempuan. Nah, investornya udah ada di Indonesia. Iya, sekarang nanti saya fotonya dikirim lah ya barangkali ya. Iya. Saya minta ya. Boleh sok. Oke, karena saya hubungi dulu nih, Nomor teleponnya kirim ke saya ya. Kalau begitu mah lebih baik nomor. Ini adalah cuplikan dialog untuk meyakinkan Haris Kui saja bahwa pemilik perusahaan PNT Land milik Belanda itu, pewarisnya ada di konten YouTube ini. Sejarahnya baru terkuak secara detail di bulan Februari tahun 2024. Kini investor luar negeri mulai membidiknya. Cocok jika diangkat ke film garapan Haris Kui dan Kueni. Banyak anak-anak yang juara-juara tidak jadi apa-apa. Pertanyaannya kenapa gitu ya kan? Sementara anak-anak kita yang sekolahnya nilainya pas-pasan kok bisa jadi orang hebat? Kenapa? Nah, kita Haris secara romantis. Karena Haris tidak mencintaiku. Harry, aku tidak mau menyatakannya sebelum Haris menciumku. Kueni di TikTok berikut ini sedang memainkan emosi netizen Indonesia. Ini adalah contoh kecil saja. Kini banyak orang Vietnam dan Eropa berhijab dan mempelajari Quran. Mereka baca sholawat dan belajar lagi kasidah dan gambus. Maka berkat Haris Kui, follower Kueni jadi ribuan. Netizen Indonesia kini jadi rebutan masyarakat dunia. Bahasa Indonesia
dan ajaran Islam mereka pelajari sepenuh hati. Queenie kini mabuk kepayang kepada Harris Kui. Membuka toko hijab. Vì tôi biết rằng thời tiết ở Bandung rất tốt, không nóng mà cũng không lạnh, thích hợp với tôi. Sudah ku bilang, kelak aku akan menikah di Bandung dan membuka toko hijab. Pemerintah Indonesia dan politisi NKRI harus paham fenomena pasar dunia ini. Bahasa Indonesia sudah jadi bahasa internasional. Sekarang kamu harus menyatakan cintamu kepada Harry secara romantis. No, karena Harry tidak mencintaiku. Harry, aku tidak mau menyatakannya sebelum